Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat semuanya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Pendidikan Agama Islam atau PAI. Untuk hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna atau nama-nama baik bagi Allah. Asmaul Husna yaitu terdiri dari 99 Asmaul Husna ataupun nama-nama baik Allah itu ada 99. Apa saja yang Asmaul Husna itu? Yang misalkan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, dan sampai seterusnya itu ada 99. Nah, pertanyaannya, Asmaul Husna ini 99 ini diambil dari mana semuanya? Nah, Asmaul Husna ini diambil dari Al-Qur'an. Semua nama-nama yang 99 ini semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, untuk buktinya atau dalilnya dari mana Asmaul Husna? Itu dari Al-Qur'an surat At-Toha ya. Walillahi la ilaha illahu. Terus walillahi asmaul husna. Jadi dalam diri Allah tersebut ada namanya Asmaul Husna atau nama-nama yang baik ataupun nama lain dari selain Allah banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain sebagainya. Tapi pada pagi hari ini kita tidak akan membahas semua 99 itu karena nanti membutuhkan waktu yang lama. Kita akan sesuai dalam bab yang kita bahas. Di sini hanya beberapa saja. Ada 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas ya. Baik, langsung saja yang pertama Asmaul Husna yang kita bahas di sini yaitu Al-Mumit. Al-Mumit itu artinya yang maha mematikan. Jadi, semua manusia yang hidup di dunia ini ya, manusia, makhluk hidup semuanya itu akan merasakan yang namanya mati. Dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, kullu nafsin, setiap makhluk-makhluk yang hidup ya, dha'iqatul maut, maka akan merasakan mati. Ya, mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan ya, semua akan merasakan yang namanya mati. Semua itu atas kehendak dari Allah. Untuk meninggal atau wafat ya, itu tidak menuntut umur. Itu adalah kehendak Allah. Ada yang mungkin yang masih kecil ya. Ada yang mungkin yang sudah usia, itu tidak akan kita tahu. Yang namanya jodoh, rizki ya, dan kematian, ajal itu tidak ada yang ketahui kecuali Allah secara tiba-tiba ya. Misalkan besok sehat, misalkan ya naudzubillah ya, nah besoknya lagi udah meninggal, itu adalah atas kehendak Allah, yaitu Allah itu al-mumit. Nah, Asmaul Husna yang kedua itu adalah Al-Hayy atau yang maha menghidupkan. Yang tadi maha mematikan, yang kedua itu maha menghidupkan. Apa sih itu maha? Maha itu yang paling, kalau dalam segi bahasa ya, kalau Allah itu sebenarnya tidak boleh disamakan dengan yang lain. Ini dari bahasanya saja. Misalkan siswa, bedakan siswa biasa, ada namanya mahasiswa. Jadi yang paling itu ya. Maha menghidupkan ya. Yang maha menghidupkan itu berarti segalanya itu yang dikuasai, yang dihidupkan oleh Allah. Ya. Maha menghidupkan. Contohnya apa? Allah membuat bumi, membuat kehidupan alam semesta. Itu adalah atas kehendak dari
Allah yang al-hayy, maha menghidupkan. Allah menghidupkan Nabi Adam, Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan, Allah menghidupkan semua alam semesta makhluk di dunia ini, itu adalah atas kehendak Allah. Ya. Nah, bukti sifat al-hayy ya ataupun maha menghidupkan itu contohnya misalkan adanya terjadinya siang dan malam, itu al-hayy itu. Ya. Maha menghidupkan. Ya. Semuanya sudah berjalan dengan atas kehendak Allah. Semuanya menghidupkan. Ya. Menghidupkan, menjalankan bumi ini, ya. Semua bumi berotasi itu menghidupkan itu, dan terjadi siang dan malam, itu adalah atas kehendak Allah yang maha menghidupkan. Selanjutnya setelah itu kita ke Asmaul Husna selanjutnya itu Al-Qayyum. Ya. Al-Qayyum itu artinya yang maha berdiri sendiri, ya. Nah, bagaimana ini contohnya? Ya. Contohnya itu Allah tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu, Allah ada di mana-mana. Nah, katanya Allah itu ada di arsy. Ya. Tidak, di arsy itu hanya kekuasaannya. Tapi sebenarnya Allah itu ada di mana-mana. Tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan waktu. Jadi Allah itu tidak bisa disamakan dengan manusia. Manusia misalkan, kamu sedang di mana? Saya ada di mana-mana. Tidak bisa. Harus membutuhkan tempat. Saya ada di sekolah, saya ada di rumah. Nah, butuhkan waktu juga. Ya. Itu. Misalkan waktu jam segini kamu ada di mana? Nah, butuhkan waktu. Tapi Allah tidak bisa seperti itu. Tidak sama seperti itu. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un alim. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diumpamakan dengan makhluknya. Tidak bisa diumpamakan. Allah itu adalah zat yang maha segalanya. Ya. Allah juga tidak membutuhkan bantuan dari orang lain ataupun dari makhluk lain. Allah itu Al-Ahad, satu. Ya. Tidak membutuhkan bantuan, jadi Allah itu maha berdiri sendiri. Nah, contoh Al-Qayyum ini apa? Al-Qayyum ini contohnya misalkan kehebatan Allah membuat alam semesta ini, tidak membutuhkan orang lain, membuat planet galaksi Bima Sakti, membuat planet Venus, Merkurius, Bumi, Mars dan lain sebagainya, matahari, itu adalah atas kehendak Al-Qayyumnya Allah berdiri sendirinya tanpa bantuan dengan makhluknya ataupun zat yang lain. Dan Allah itu maha agung. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang Al-Ahad. Apa itu Al-Ahad? Al-Ahad itu adalah Esa. Ya, Esa. Kalau satu itu kan ada duanya, kalau Esa enggak ada duanya. Jadi Allah itu satu, tidak ada duanya. Nah, dalam Al-Qur'an dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sadaqallahul adzim. Itu adalah ayat yang menandakan keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allahu ahad, Allah itu Esa, Maha Esa. Allahus samad. Dan Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dan Allah itu lam yalid, tidaklah dilahirkan. Walam yulad, dan tidak melahirkan. Ya, ataupun diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Ya. Kuasaan Allah. Ya, tadi di surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi mudah-mudahan semoga kita nanti meninggal dalam husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah dalam keadaan yang baik karena kita beriman kepada Allah, ya.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan ya selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah itu ya, itu semuanya tadi membahas tentang Asmaul Husna ya. Nanti kalian bisa baca lagi di buku untuk keterangan yang lebih lanjut ya tentang Asmaul Husna atau nama-nama baik bagi Allah. Untuk yang keduanya nanti kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah. Ya, sekian.